Halo, kami dari kelompok 7 mata kuliah kewirausahaan program studi Teknik Lingkungan Universitas Indonesia. Kelompok kami beranggotakan Anissa Nur Syamsiah, Dio Putra Alif, Gina Aldila, Indah Mardini, dan Salma Imalah. Next. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan inovasi kami mengenai pemanfaatan fly ash dari insinerator sebagai filler untuk paper bag. Berikut adalah outline yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah latar belakang, tujuan, deskripsi produk, customer profile, VPC, BMC, kompetitor, struktur organisasi, RAB, dan juga validasi market. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Seperti kita ketahui bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk semakin meningkat, begitu pula dengan limbah padat yang dihasilkan. Hal ini menyebabkan ketersediaan lahan di landfill menjadi semakin sedikit, sehingga berpotensi untuk overload. Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisasi jumlah sampah, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi insinerator. Namun, di sisi lain, pembakaran dengan insinerator dapat menghasilkan residu berupa fly ash yang tergolong sebagai B3. Oleh karena itu, kami melakukan pengkajian tentang pemanfaatan apa yang bisa dilakukan terhadap fly ash menggunakan pendekatan kewirausahaan. Menurut Tang dalam jurnalnya yang berjudul Current Status and Prospect of Fly Ash Utilizations in China, fly ash merupakan salah satu residu yang dihasilkan dari pembakaran insinerator. Fly ash mengandung unsur seperti silikon, aluminium, kalsium, besi, kromium, merkuri, dan juga timbal yang sebagian besar terdegradasi di tanah kemudian menimbulkan polusi air dan udara. Hal ini dapat berefek pada kesehatan manusia. Untuk itu, dalam rangka mengurangi potensi pencemarannya, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkannya sebagai bahan baku untuk suatu produk. Menurut jurnalnya, yaitu pemanfaatan limbah untuk stabilisasi tanah maupun keperluan teknik sipil lainnya, salah satu beberapa pemanfaatan yang sudah dilakukan menggunakan fly ash adalah untuk keperluan semen, batu bata, beton ringan, serta material konstruksi. Selain itu, menurut Tang, untuk meningkatkan nilai tambah, fly ash juga memiliki prospek untuk menjadi inorganic fiber atau serat anorganik, juga geopolimer. Tujuan dari pemanfaatan tersebut adalah yang pertama, untuk mengurangi timbulan residu fly ash di lingkungan, lalu memanfaatkan fly ash sebagai bahan yang memiliki nilai jual, yaitu sebagai filler pada pembuatan paper bag, dan mengurangi penggunaan kantung plastik sekali pakai. Selanjutnya akan dijelaskan tentang dasar teori pembuatan flashback menjadi paper bag. Jadi seperti dijelaskan sebelumnya bahwa kami menggunakan jurnal acuan utama yang berjudul Current Status and Prospect of Fly Ash Utilization in China oleh Zheng Huangtang, di mana dalam jurnal itu dinyatakan bahwa fly ash berpotensi untuk menjadi bahan pengganti inorganic filler, di mana biasanya digunakan kalsium silika sebagai bahan baku pembuatan kertas, di mana selanjutnya kertas yang tersebut akan diolah lebih lanjut menjadi paper bag. Jurnal lain yang menjadi jurnal tambahan acuan dalam pembuatan fly ash menjadi paper bag, yaitu jurnal yang berjudul Using a Novel Fly Ash Based Calcium Silicate as a Potential Paper Filler oleh Zhang, yang menyatakan bahwa fly ash dapat digunakan menjadi pengganti filler kalsium silika sebagai paper filler, di mana dalam studi kami tentang kajian toksisitas fly ash menjadi paper bag sendiri, tidak karena fly ash sendiri digunakan sebagai inorganic fiber dan bukan seperti bahan baku utama, melainkan sebagai bahan baku tambahan yang menyebabkan bahwa toksisitasnya tidak kami perhitungkan. Ideasinya pertama, seperti dijelaskan, fly ash merupakan limbah hasil pembakaran dari insinerator. Kemudian dari fly ash itu diolah menjadi inorganic fiber.
dan kemudian inorganic fiber akan menjadi bahan tambahan pembuatan bubut kertas atau pulp, yang kemudian dari situ akan diolah menjadi kertas dan akan diproduksi menjadi paper bag. Nah, deskripsi produknya sendiri seperti yang telah disebutkan bahwa fly ash itu merupakan residu hasil pengolahan insinerator yang mengandung limbah B3. Kemudian produk ini kemudian menjadi salah satu solusi bagaimana fly ash bisa diolah kembali dan tidak langsung dibuang ke lingkungan, melainkan dijadikan sebagai bahan tambahan pembuatan paper bag yang praktis membuat produk kami yaitu ash bag juga berperan dalam reduksi residu fly ash dan juga penggunaan kantong plastik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu customer profile dari produk kami yang bernama Manda, berumur 25 tahun dengan pekerjaan sebagai penjual baju dan income-nya yaitu 7 juta per bulan. Manda merupakan seorang penjual baju yang sudah mulai berjualan sejak 5 tahun lalu. Sebagai seorang penjual, Manda ini ingin menjual produk yang berkualitas, harga ekonomis, namun dengan biaya pengeluaran yang dapat ditekan. Oleh sebab itu, Manda membutuhkan salah satu solusi mengharapkan adanya sebuah kemasan yang ramah lingkungan sehingga tidak lagi ada teguran dari pembeli dan harganya ekonomis supaya pengeluarannya juga tidak tinggi. Untuk goals si Manda ini yaitu yang pertama mendapatkan keuntungan yang banyak, yang kedua menekan pengeluaran, dan yang ketiga tidak mencemari lingkungan. Untuk teknologi use-nya yaitu memiliki laptop dan menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi. Interest-nya yaitu menggunakan produk yang ramah lingkungan dan ekonomis. Berikut adalah bukti wawancara kami dengan saudari Manda mengenai produk kami. Untuk value proposition canvas, yang pertama ada customer job, yaitu menjual baju, mempromosikan barang jualan di media sosial, dan berkomunikasi dengan pihak supplier. Untuk gain dari customer kami yaitu usaha yang dilakukan lebih berkembang, bertambahnya pembeli atau peminat barang jualan, ingin mempunyai cabang toko, dapat memuaskan customer dan menarik pembeli dengan sesuatu yang menarik, menggunakan kemasan yang bahannya kuat, serta memiliki desain dan warna menarik untuk berjualan, dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan, serta mendapatkan keuntungan yang besar. Untuk painnya sendiri yaitu sering ditegur karena menggunakan kantung plastik sebagai kemasan dan harga paper bag mahal. Untuk gain creator-nya yaitu paper bag dari fly ash ini dijual dengan harga ekonomi sehingga dapat menekan pengeluaran dan memperbanyak pemasukan customer. Exposure akibat menggunakan produk yang ramah lingkungan, serta banyak investor yang tertarik karena menggunakan produk yang unik dan ramah lingkungan. Untuk pain reliever-nya yaitu adanya paper bag ramah lingkungan dengan harga ekonomis, sehingga produk dan service yang kita tawarkan yaitu paper bag yang terbuat dari kertas hasil olahan inorganic fiber yang berasal dari fly ash. Berikut ini adalah bisnis model canvas dari produk kami. Pertama yaitu key partners. Yang pertama yaitu PT Wastek Internasional. PT Wastek Internasional ini merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang menyediakan jasa pengolahan hampir semua fase jenis lumpur. Fase jenis limbah mulai dari fase solid, liquid, serta sludge. Berhubungan dengan hal tersebut, perusahaan ini tentunya menggunakan beberapa jenis teknologi pengolahan yang salah satunya yaitu insinerator. Nah, insinerator sendiri ini akan menghasilkan residu seperti fly ash. Oleh sebab itu, kami memilih PT Wastek Internasional sebagai salah satu pihak yang akan diajak bekerja sama oleh toko ashbag sebagai supplier fly ash. Yang kedua ada investor. Dalam upaya peningkatan dan pengembangan ashbag ini, maka kami akan membutuhkan modal tambahan untuk berbagai keperluan bisnis, di mana salah satu caranya itu dengan mencari investor. Dengan adanya dana tambahan dari investor ini, kami berharap akan dapat bermanfaat untuk proses ekspansi bisnis kami serta mengatasi kelancaran arus kas kami. Dan yang ketiga yaitu ada perusahaan jasa kurir. Perusahaan jasa kurir ini berfungsi sebagai pihak yang dapat menunjang kelancaran jalannya bisnis kami dengan cara menyediakan jasa antar atau kirim barang. Karena toko ini menggunakan salah satu media sosial sebagai channelnya yaitu seperti Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak, maka sangat dibutuhkan keterlibatan perusahaan jasa kurir seperti JNE, Tiki, JNT, dan Si Cepat untuk menunjang kegiatan jual beli produk kami. Selanjutnya itu key activities. Yang pertama ada penelitian dan pengembangan.
Penelitian dan pengembangan merupakan kegiatan dalam kewirausahaan yang memanfaatkan gabungan antara teori pengetahuan, metode, serta teknik guna mengembangkan produk ataupun proses produksi. Dengan adanya penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat menghasilkan proses produksi yang lebih efisien, sehingga berpotensi dalam penurunan biaya produksi. Untuk selanjutnya itu ada marketing. Marketing ini berperan untuk mempromosikan produk Ashback kepada masyarakat yang merupakan target konsumen dari bisnis ini, sehingga dengan adanya marketing ini dapat berpotensi untuk meningkatkan laba bisnis. Dalam kegiatan pemasaran, kami mengutamakan untuk memberi informasi mengenai keunggulan dari produk Ashback itu sendiri, guna menarik perhatian konsumen. Dan ketiga yaitu ada quality control. Melalui quality control ini, kami dapat memastikan apakah kualitas maupun produk Ashback ini sendiri sudah layak atau perlu ditingkatkan lagi. Dalam hal ini, tim quality control kami akan melakukan pengujian terhadap produk Ashback, mulai dari kekuatan kertas, ketahanan warna, maupun standar kualitas lain yang memang harus dipenuhi. Dan yang terakhir yaitu ada logistik. Logistik itu dapat diartikan sebagai kegiatan penyediaan barang-barang yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi atau operasional. Sehingga dalam bisnis paperback Ashback ini, tim logistik kami akan berperan dalam proses pengadaan barang atau procurement dengan jumlah dan kualitas yang sesuai kebutuhan serta pada waktu yang tepat. Selanjutnya ada key resources atau sumber daya. Ada 7 poin sumber daya yang perusahaan Ashback miliki. Yang pertama adalah brand, di mana brand merupakan image atau gambaran produk yang ingin ditawarkan, di mana produk Ashback ini ingin menawarkan produk yang berperan dalam pemeliharaan lingkungan dan berkontribusi pada pemanfaatan limbah menjadi barang siap pakai. Yang kedua ada riset, di mana perusahaan Ashback ini memiliki hasil riset yang di mana hasil riset ini hasilnya dapat secara valid dan dipertanggungjawabkan. Penggunaan flashback menjadi pengganti filler pada kertas, di mana hasil riset ini dapat digunakan untuk menunjang kualitas produk dalam upaya perbaikan mutu produk terus-menerus, sehingga produk kami akan semakin berkembang. Yang ketiga ada pabrik atau buildings, di mana pabrik mesin dan equipment yang kami miliki, yang perusahaan kami gunakan, itu telah berteknologi tinggi sehingga proses produksi menjadi efisien dan tersertifikasi, sehingga keamanannya terjamin oleh para pekerja dan operator. Selanjutnya ada mesin dan peralatan, di mana semua mesin dan peralatan di maintenance dan tersertifikasi aman bagi pekerja. Selanjutnya ada supplier, di mana telah disebutkan bahwa supplier yang kami miliki adalah PT Wastek Internasional, di mana merupakan perusahaan manajemen limbah berbahaya yang telah terakreditasi ISO, OSHA, dan proper. Selanjutnya ada property knowledge atau hak intelektual yang perusahaan kami telah miliki sebagai hasil pemikiran penggunaan fly ash menjadi paperback. Selanjutnya ada pengalaman dan kreativitas, di mana perusahaan Ashback telah berpengalaman sebagai perusahaan yang memproduksi paperback menggunakan fly ash, sehingga perusahaan kami dapat dipertanggungjawabkan hasil produksinya dan kualitasnya sudah terbukti. Selanjutnya ada value proposition, di mana value proposition ini dibagi menjadi 4 poin, yaitu tersedia dalam berbagai motif, warna, dan ukuran, sehingga produk paperback kami dapat digunakan untuk segala macam kebutuhan. Kedua, ada tidak mudah sobek dan tahan lama. Ketiga, ada handy product. Yang keempat, ada harga produk bersaing, di mana value proposition ini nantinya akan dijelaskan lebih detail lagi pada saat selanjutnya. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama itu the premium product. Produk Ashback itu merupakan produk dengan kualitas tertinggi untuk customer yang membeli, sehingga pembeli Ashback akan dipastikan puas dan ingin membeli kembali. Yang kedua itu ada pelayanan cepat tanggap. Selain kualitas produk yang tinggi, paperback kami juga mengedepankan customer service yang selalu tanggap dan tersedia apabila ada yang ingin ditanyakan oleh calon pembeli. Dengan begitu, terjalin hubungan yang baik antara pembeli dan penjual. Yang ketiga itu ada keanggotaan atau membership. Kami menawarkan
membership sebagai salah satu bentuk terjalinnya hubungan baik antara pembeli langganan dan dengan penjual. Pembeli akan mendapatkan banyak keuntungan dengan menjadi member, seperti salah satunya adalah diskon. Yang terakhir itu adalah gratis ongkos kirim. Dengan membeli produk Ashback dalam jumlah tertentu, maka pembeli dapat mendapatkan servis berupa gratis ongkos kirim. Dengan begitu, pembeli akan merasa puas dan senang, sehingga dapat membeli kembali produk Ashback. Kemudian ada channel. Channel pertama kami adalah distributor. Ashback akan bekerja sama dengan beberapa individu atau perusahaan yang akan bekerja sebagai distributor untuk Ashback. Distributor tersebut akan membeli produk Ashback langsung dari kami dan kemudian akan menjualkannya kembali. Yang kedua, situs web. Ashback akan memiliki situs web resmi yang berisikan tentang informasi-informasi mengenai produk Ashback. Selain itu, pembelian produk Ashback dapat dilakukan melalui situs web resmi Ashback. Yang ketiga itu adalah store. Produk Ashback akan dijual secara langsung di store-store atau di toko-toko yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Yang keempat itu ada media sosial. Produk Ashback juga tersedia di platform online shop sehingga dapat memudahkan calon pembeli untuk membeli produk Ashback. Beberapa contoh platform online yang akan kami gunakan yaitu seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Selain itu, Ashback juga akan mempromosikan produknya melalui media sosial, seperti pada YouTube dan Twitter melalui kampanye-kampanye menarik dan video promosi. Dan yang terakhir, dari mulut ke mulut. Setelah melakukan promosi dan kampanye melalui media sosial, harapannya Ashback akan mulai dikenal dan banyak orang yang membicarakannya. Dan kemudian, selain itu, kami juga berharap karyawan dan pekerja di PT Ashback juga dapat mempromosikan Ashback dari mulut ke mulut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai customer segments dari Ashback. Yang pertama ada pedagang grosir atau reseller, lalu yang kedua ada pasar dan supermarket, yang ketiga ada ibu rumah tangga, yang keempat ada pelajar, dan yang terakhir ada pencinta lingkungan. Untuk customer segment sendiri akan saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Lalu beralih ke cost structure, di mana yang pertama ada research and development. Ashback merupakan produk inovatif, sehingga perlu adanya biaya yang dikeluarkan untuk dilakukan penelitian dan pengembangan guna menyempurnakan produk. Contoh dari penelitian dan pengembangan ini ialah percobaan di laboratorium dan pengembangan desain untuk Ashback. Lalu poin kedua ada marketing. Guna menarik para pembeli perlu adanya strategi pemasaran yang bagus. Untuk itu, ada biaya pada pemasaran digunakan untuk iklan di media sosial, papan reklam, situs web, serta desain. Untuk poin ketiga, yaitu ada manufacturing. Kegiatan manufacturing memerlukan biaya, mulai dari proses fly ash untuk menjadi inorganic fiber, hingga terbentuknya paper bag yang siap didistribusikan untuk dipakai. Adapun biaya tersebut digunakan untuk membeli alat dan bahan, serta biaya lainnya seperti penggunaan listrik dan air. Yang keempat ada logistik. Dalam kegiatan pengangkutan alat dan bahan, hingga kegiatan pendistribusian akan mengeluarkan biaya. Hal ini perlu diperhitungkan dan juga direncanakan dengan baik agar tidak terjadi out of budget. Lalu yang terakhir adalah employee salary atau gaji pegawai. Gaji merupakan bentuk terima kasih perusahaan terhadap pekerjanya dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, gaji pegawai perlu dimasukkan ke dalam rancangan anggaran biaya. Selanjutnya adalah revenue stream. Pendapatan dari perusahaan akan dihasilkan melalui penjualan produk paper bag, yaitu Ashback. Pendapatan yang dihasilkan bervariasi, tergantung pada ukuran dan motif produk. Ashback yang berukuran besar dan memiliki motif akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Ashback yang berukuran kecil dan polos. Selanjutnya, social and environmental cost dari produk Ashback ini tidak ada. Lalu untuk social and environmental benefit, yang pertama adalah mengurangi residu yang dibuang ke lingkungan. Teknologi insinerasi menghasilkan residu berupa fly ash yang umumnya dibuang karena dianggap tidak berguna lagi. Namun, melalui Ashback, fly ash dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku pembuatan paper bag. Oleh karena itu, produk Ashback dapat mengurangi residu yang dibuang ke lingkungan. Selanjutnya adalah exposure pengguna menjaga lingkungan. Pembuatan Ashback dapat sekaligus mengurangi residu yang dibuang ke lingkungan. Oleh karena itu, pengguna produk Ashback dapat dipandang sebagai orang atau perusahaan
yang memiliki citra menjaga lingkungan. Selanjutnya adalah harga terjangkau bagi seluruh kalangan. Produk Ashback didesain dengan kualitas yang terbaik untuk konsumen. Meskipun begitu, harga yang ditawarkan tidak tinggi dan disesuaikan agar terjangkau bagi seluruh kalangan. Selanjutnya ada value proposition yang tadi sudah dijelaskan poinnya. Berdasarkan 11 value proposition, menurut Alexander Osterwalder, nilai produk yang ingin perusahaan Ashback tawarkan itu menonjolkan 5 hal, yaitu yang pertama ada price atau harga, di mana produk paperback ini memiliki harga satuan yang lebih murah dibanding paperback lain di pasaran, sehingga paperback kami dapat bersaing di pasaran dengan kompetitor di mana kompetitor paperback lain dengan bahan material yang berbeda, karena harga yang produk paperback kami masih lebih murah dan masih bisa bersaing dengan produk-produk paperback di pasaran lainnya. Yang kedua ada desain, di mana Ashback terdiri dari berbagai ukuran, motif, dan warna. Karena penggunaan fly ash sebagai filler dalam pembuatan kertas sendiri itu memiliki hasil kualitas warna atau printability yang lebih besar, sehingga produk kami menonjolkan hal itu dan membuat produk kami memiliki lebih banyak motif, ukuran untuk banyak kebutuhan. Yang ketiga ada usability atau kegunaan, di mana Ashback ini mengedepankan kualitas paperback yang lebih kuat dan handy, nyaman digenggam dengan proporsi produk yang proporsional, sehingga para customer lebih nyaman dalam menggunakannya. Yang keempat ada newness atau kebaruan, di mana produk kami sampai saat ini kami merasa bahwa penggunaan fly ash sebagai bahan pembuat kertasnya di paperback belum ada atau belum marak khususnya di Indonesia. Yang kelima ada brand, di mana produk Ashback ini mengedepankan branding produk yang ramah lingkungan, karena kami menggunakan penggunaan limbah fly ash atau limbah dari insenerator sebagai bahan baku produk kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai customer segments dan early adopters dari Ashback, di mana customer segments utama dari Ashback yaitu ada pengusaha atau pedagang yang memerlukan paperback untuk keperluan pengemasan. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat, yang mana kebijakan tersebut akan diberlakukan pada Juli 2020. Lalu yang kedua ada pecinta lingkungan, di mana produk ini dapat menjadi daya tarik bagi mereka karena memanfaatkan residu fly ash sehingga dapat mereduksi timbulan residu di lingkungan. Dan yang ketiga ada ibu rumah tangga yang umumnya membutuhkan wadah kemasan untuk berbelanja ke pasar, warung, ataupun ke tukang sayur. Dan yang terakhir ialah pelajar, yang mana biasanya membutuhkan wadah tambahan selain tas sekolah. Hal ini digunakan untuk membawa bekal ataupun peralatan sekolah lainnya yang tidak muat untuk dimasukkan ke dalam tas. Lalu untuk early adopters-nya, kami menargetkan dapat bekerja sama dengan influencers yang memiliki usaha atau bisnis. Dengan itu, kami berharap para influencers dapat memperkenalkan Ashback yang ramah lingkungan ke masyarakat luas. Untuk kompetitor dari Ashback ini ialah perusahaan paperback yang menggunakan raw material yang bukan hasil daur ulang, namun memiliki kisaran harga yang serupa dengan produk kami. Untuk kompetitor satu, yaitu ada Cesia Online yang menjual paperback bermotif, dan untuk kompetitor kedua yaitu ada Kayo Grosir yang mana menjual paperback warna polos. Kedua kompetitor kami dapat kalian temukan di Shopee. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel kompetitor. Kompetitor dari Ashback yang pertama untuk newness,
yaitu ada Ashback sebagai inovasi yang mana memanfaatkan fly ash sebagai inorganic fiber pada filler di paper bag. Sedangkan kedua kompetitor kami tidak memanfaatkan material residu apapun. Selanjutnya ada performance, di mana Ashback memiliki keunggulan dan mengedepankan kualitas fiber bag yang kuat dan handy atau nyaman untuk dipegang. 3 ada customization, di mana ketiganya memiliki kesamaan di mana menjual ukuran S hingga XL. Lalu untuk getting the job done-nya, kompetitor 1 dan kedua sama-sama sebagai penyedia paper bag saja. Sedangkan untuk Ashback menjual paper bag dan juga sekaligus mereduksi residu fly ash yang dibuang ke lingkungan. Lalu ada desain, di mana untuk kompetitor 1 hanya menyediakan berbagai ukuran dan disertai motif, namun tidak tersedia warna polos. Untuk kompetitor kedua menjual paper bag dengan ukuran yang beragam, namun tanpa disertai motif bermacam-macam. Sedangkan Ashback tersedia dalam berbagai ukuran, warna polos, dan warna bermotif. Hal ini karena fly ash sebagai filler pada pembuatan produk paper bag memberikan warna yang lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan filler biasa. Selanjutnya ada brand, di mana kompetitor 1 ada Cesia dan kompetitor kedua ada Kayo. Untuk brand kami menamakannya Ashback, di mana merupakan singkatan dari fly ash in paper bag. Untuk harganya, pada kompetitor 1 memiliki rentang harga mulai dari 3.300 untuk ukuran small dan untuk ukuran extra large sebesar 10.450. Namun paper bag dari kompetitor 1 hanya menyediakan warna polos saja. Sedangkan untuk kompetitor kedua menyediakan harga mulai dari Rp9.000 untuk ukuran small dan menyediakan extra large dengan harga Rp20.000 dengan hanya menyediakan paper bag bermotif saja. Sedangkan untuk Ashback harganya relatif lebih murah, di mana untuk paper bag warna polos seharga Rp1.000 hingga Rp5.000. Dan untuk paper bag yang bermotif mulai dari Rp5.000 untuk ukuran small dan untuk ukuran extra large hanya Rp15.000. Untuk cost reduction-nya, Ashback menggunakan produk ini lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan produk lain. Untuk risk reduction-nya, kompetitor 1 tidak ada garansi, begitupun juga dengan kompetitor kedua. Sedangkan untuk Ashback, garansi apabila produk diterima dalam keadaan rusak. Terdapat pilihan bayar di tempat untuk pemesanan online. Selain itu, kami juga melakukan quality control sebelum melakukan pengiriman. Lalu untuk accessibility-nya pada kompetitor 1 dan 2 hanya ada di platform online. Sedangkan untuk Ashback tidak hanya online, tapi juga tersedia di toko retail. Dan untuk yang convenience, Ashback nyaman digunakan karena lebih kuat dan handy. Selanjutnya ada perbandingan harga paper bag, di mana penjualan paper bag ukuran warna polos small untuk Ashback harga Rp1.000. Lalu untuk kompetitor kedua ada 3.300, sedangkan kompetitor 1 tidak menjual paper bag ukuran warna polos small hingga extra large. Adapun untuk warna polos yang paling besar, paper bag hanya menjual dengan harga Rp5.000, sedangkan pada kompetitor kedua menjual seharga Rp10.450, di mana dengan membeli di Ashback, kalian dapat menghemat sebesar Rp5.450. Lalu untuk penjualan paper bag ukuran warna bercorak, yaitu small, Ashback menjual dengan harga Rp5.000, sedangkan untuk kompetitor 1 menjual seharga Rp9.000. Untuk kompetitor kedua, tidak menjual paper bag jenis bercorak. Lalu untuk ukuran paling besar atau extra large, Ashback menjual dengan harga Rp15.000, sedangkan untuk kompetitor 1 menjual dengan harga Rp20.000. Dengan membeli di kami, kalian dapat menghemat sebesar Rp5.000. Struktur organisasi kami terdiri dari direktur utama, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan manajer operasional. Kemudian berikut adalah rangkuman rancangan anggaran biaya selama 5 tahun dari PT Ashback. Yang pertama itu ada untuk pengeluaran dibagi menjadi 8 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu research dan development. Pada kegiatan ini kami mengeluarkan biaya untuk pekerja analisis lab dan juga pengembangan desain. Pekerja analisis lab hanya dibutuhkan pada tahun pertama.
Kemudian untuk kegiatan kedua itu ada proses rekayasa fly ash. Untuk kegiatan kedua ini terdapat pengeluaran biaya untuk unit produksi, pekerja, dan bahan kimia. Unit produksi hanya dikeluarkan pada tahun pertama, dikarenakan unit produksi yang kami beli pada tahun pertama akan digunakan pada tahun-tahun selanjutnya. Kemudian untuk pekerja akan mengalami kenaikan biaya pengeluaran pada tahun keempat. Hal ini dikarenakan kami akan menambah jumlah pekerja kami karena kami akan memprediksi untuk selalu akan memproduksi lebih jumlah paper bag yang lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Kemudian untuk bahan kimia juga mengalami kenaikan pengeluaran biaya tiap tahunnya. Kami memprediksi bahwa kami akan mengalami peningkatan produksi paper bag tiap tahunnya. Oleh karena itu, maka kami membutuhkan bahan kimia yang lebih banyak. Maka biaya yang dikeluarkan juga akan semakin lebih banyak. Kemudian untuk kegiatan ketiga setelah proses rekayasa fly ash menjadi kertas, yaitu pembuatan kertas itu sendiri. Pada kegiatan ketiga ini terdapat beberapa pengeluaran yang kami lakukan. Yang pertama itu pengeluaran untuk pembelian serbuk kayu pinus. Seperti bahan kimia pada kegiatan kedua, pengeluaran serbuk kayu pinus juga mengalami kenaikan tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kami mengalami peningkatan produksi paper bag. Kemudian yang kedua itu unit produksi. Unit produksi pada kegiatan ketiga juga hanya dilakukan pada tahun pertama. Kemudian yang ketiga itu adalah biaya untuk bahan kimia. Sama seperti bahan kimia pada kegiatan kedua, bahan kimia pada kegiatan pembuatan kertas juga akan mengalami peningkatan pengeluaran biaya. Dan yang terakhir adalah pekerja. Kemudian untuk yang keempat itu ada kegiatan pembuatan paper bag. Setelah kami membuat kertas, maka kami akan mengolahnya menjadi paper bag. Karena paper bag yang kami sediakan terdiri dari beberapa motif dan warna yang berbeda-beda, maka kami membutuhkan pengeluaran biaya untuk pewarna. Pewarna yang kami beli tiap tahunnya akan mengalami peningkatan biaya yang dikarenakan oleh peningkatan produksi paper bag kami. Kemudian ada unit produksi yang akan dikeluarkan pada tahun pertama saja, dan bahan kimia serta pekerja. Kegiatan yang kelima yaitu adalah pemasaran. Kami akan melakukan pemasaran pada beberapa segmen. Yang pertama itu iklan di sosial media. Tiap tahunnya kami akan memaparkan iklan di sosial media agar paper bag kami semakin dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua, selain di sosial media, kami juga akan membuat atau menyewa papan reklame. Yang ketiga, kami juga akan membuat website resmi, sehingga kami membutuhkan biaya lebih. Yang keempat, kami juga akan menyewa influencer sebagai salah satu early adopter kami pada tahun pertama. Tujuannya agar paper bag kami lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dan yang kelima ada pekerja desain. Kemudian kegiatan yang ketujuh itulah kegiatan tim atau pengeluaran untuk tim. Yang pertama itu ada gaji untuk pengurus inti. Seperti pada struktur organisasi sebelumnya telah disebutkan bahwa pengurus inti terdiri dari manajer keuangan, manajer pemasaran, direktur, dan manajer operasional. Kemudian untuk yang kedua itu ada gaji untuk tenaga pendukung seperti untuk supir dan sekretaris. Dan kegiatan yang ke-8 atau kegiatan lainnya terdiri dari kegiatan yang mengharuskan kami untuk mengeluarkan biaya untuk sewa kantor, transportasi angkut bahan, biaya air dan listrik, dan juga telekomunikasi. Pengeluaran yang kami keluarkan selama 5 tahun itu kurang lebih sebesar 2.948.700.000 rupiah. Nah, selanjutnya ada RAB pendapatan kami terdiri dari 4 segmen. Yang pertama, sumber pertama itu adalah hibah dari Universitas Indonesia. Itu sebesar kami memprediksi kami akan mendapatkan hibah dari Universitas Indonesia sebesar 200 juta pada tahun pertama. Kemudian yang kedua itu sendiri sumber pendapatan bisnis. Tentunya kami menjual paper bag dalam ukuran yang berbeda-beda, maka pendapatan yang kami dapatkan juga berbeda-beda. Kami seperti yang saya telah sebutkan sebelumnya, kami memprediksi bahwa tiap tahunnya kami akan mengalami peningkatan produksi. Oleh karena itu, maka pendapatan yang kami dapatkan dari pendapatan penjualan paper bag ini akan meningkat tiap tahunnya. Kemudian sumber yang ketiga itu adalah penanaman modal pribadi dari pengurus inti.
di mana tiap-tiap pengurus inti akan mengeluarkan duit atau biaya sebanyak 5 juta. Dan yang keempat ada sumber lain, yaitu dari investor. Setelah di total atau dihitung total pendapatannya, maka dapat dilihat bahwa kami mendapat pendapatan sebesar 3.854 juta. Dan setelah dikurangi oleh pengeluaran kami, maka proyeksi laba untung kami adalah sebesar 905.300.000 rupiah. Berikut adalah pengenalan produk atau contoh produk yang telah kami buat prototipenya. Seperti yang dilihat sebelah kiri yaitu paper bag kami yang bermotif, dan sebelah kanan yaitu paper bag kami yang polos. Selanjutnya kami telah melakukan survei untuk validasi market, di mana survei tersebut diisi oleh 23 responden dengan profesi yang berbeda-beda. Hasil dari survei kami adalah yang pertama, lebih dari setengah responden menggunakan kantong plastik sebagai wadah yang biasa digunakan. Hal ini merupakan sesuatu yang kurang baik dikarenakan kantong plastik dapat merusak lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Yang kedua, 19 dari 23 responden mau berpindah untuk menggunakan ash bag yang ramah lingkungan sebagai wadah yang biasa digunakan. Dan 21 dari 23 responden merasa bahwa harga yang kami tawarkan merupakan harga yang ideal. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah yang pertama, pengolahan fly ash menjadi paper bag merupakan salah satu solusi yang baik untuk mengurangi timbulan residu fly ash di lingkungan. Yang kedua, penjualan paper bag dari fly ash dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Yang ketiga, dan yang terakhir, pembuatan paper bag dari bahan fly ash ini dapat menjadi solusi pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Sekian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.